Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sainggis. Di video kali ini kita akan belajar ataupun membahas terkait dengan 3D analisis. 3D analisis ini merupakan salah satu analisis spasial yang memang penting sekali dalam menganalisa ruang untuk mengambil sebuah keputusan keruangan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita pastikan dulu data yang dibutuhkan ya. Data yang dibutuhkan itu adalah data DEM dan kontur ya. Di mana kontur itu dia sebenarnya bisa kita dapatkan dari eh, perubahan ataupun konversi DEM ke kontur. Nah, video terkait dengan merubah ataupun membuat kontur dari data DEM itu sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya. Link video akan saya sematkan di deskripsi video ini. Nah, pertama sekali kita panggil data kontur karena pada dasarnya membuat 3D analisis ini adalah yang dibutuhkan adalah data kontur. Ini kita add data konturnya. Nah, ini data kontur yang memang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi teman-teman bagi yang belum paham cara membuat data kontur ini bisa klik link pada deskripsi video ini. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu apakah kontur ini sudah mempunyai eh, referensi spasial yang benar ya. Caranya kita bisa klik properti, klik properti. Nah, di sini kita bisa source, kita klik source ya, di menu bar ini ada source. Kita pastikan data source-nya itu sistem koordinat yang digunakan itu adalah Geographic Coordinate System ya, yaitu WGS 1984. Kalau ini sudah ada, maka kita bisa melanjutkan proses pembuatan data 3 dimensi. Baik, selanjutnya kita membuat data tin. Ya, data tin itu kita buat agar kontur ini bisa kita visualisasikan di Arsin. Nah, langkah pertama adalah kita memilih R Toolbook, kemudian kita pilih 3D Analysis. Selanjutnya ini ada data management. Kita pilih data management dan tin. Kemudian di sini ada create ya. Silahkan kita create. Kita klik 2 kali. Nah, ini muncul kotak perintah untuk memasukkan data create. Selanjutnya kita pilih tempat outputnya dulu. Kita sesuaikan outputnya. Kita beri nama. Misalnya tin lembah Selawah ya. Oke. Kemudian koordinat. Nah, koordinat sistem ini perlu kita berikan karena barangkali Arsin itu tidak bisa menentukan nanti posisi dari kontur ini di mana ataupun dari tin ini di mana posisinya ya. Oleh karena itu kita menentukan sistem koordinat. Nah, sistem koordinat yang kita gunakan memang peta data kontur itu adalah Geographic Coordinate System dengan datum WGS 1984. Namun di tin ini kita bisa menentukan dengan koordinat Projective Coordinate System ya. Karena wilayah ini adalah wilayah Aceh Besar ya. Sepertinya zona yang digunakan itu adalah zona 46N. Nah, ini akan berbeda, zona ini akan berbeda di setiap wilayah-wilayah di Indonesia ya, tergantung UTM ataupun tergantung zona UTM yang sudah dibagikan. Nah, kalau sudah kita okekan saja. Kemudian input future ini yang kita pilih itu adalah kontur lembah Selawah ya. Ini
Kemudian kita pastikan input future itu adalah sesuai nama konturnya, kemudian height fill itu adalah kontur dan type-nya itu adalah headline. Nah, kalau sudah seperti ini, maka proses selanjutnya tinggal kita okekan saja. Nah, ditunggu beberapa saat ya untuk proses perubahan antara data kontur ke data tin ya. Nah, di sini biasanya membutuhkan waktu agak sedikit lama karena memang data kontur itu cukup banyak sekali ya, polyline kontur itu cukup banyak sekali sehingga membutuhkan waktu dalam proses creatine ini. Nah, ini proses creatine-nya sudah selesai. Ini sudah ada keterangan bahwasanya Kritin green check gitu ya, sudah punya sudah selesai lah istilahnya. Nah, ini proses perubahan ini ada tampilan gambar yang berbeda dan ini mempunyai apa namanya butuh waktu gitu ya, butuh waktu yang agak relatif lama kayak gitu karena memang data yang di-convert itu cukup banyak kayak gitu. Kalau prosesnya sudah seperti ini, maka pada dasarnya tinnya sudah berhasil gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan visualisasi di Arsin. Kita buka saja Arsin, kemudian kita pilih Add Data, kemudian data yang kita panggil itu adalah data tin Lembah Selawah yang memang sudah kita buat tadi. Tin Lembah Selawah kita klik saja 2 kali, ataupun sekali saja klik dan Add. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk proses open data tin yang sudah kita create tadi. Nah, ini sudah muncul. Ini data tin-nya sudah muncul, namun ada beberapa hal yang memang harus kita sesuaikan. Yang pertama itu adalah garis-garis biru ini merupakan eh, garis yang barangkali dalam proses analisa nantinya ya, ataupun dalam visualisasi agak mengganggu, maka garis ini bisa kita hilangkan. Nah, caranya kita klik layer tin 2 kali, kemudian kita pilih simbologi, kemudian H type ini harus di-uncheck ya. Kemudian kita okekan saja. Nah, jadi tampilannya sudah seperti ini. Namun perbedaan ketinggian itu belum begitu jelas ya. Antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu belum begitu kelihatan. Nah, oleh karenanya kita bisa menentukan ketinggian ya eh, ketinggian wilayah-wilayah yang ada pada data tin ini. Caranya klik tin Lembah Selawah dua kali gitu ya di layernya di table of content, kemudian di base height kita menuju menu base height, kemudian elevasi from surface itu kita pilih flatting on the custom surface ya. Kemudian faktor to convert layer itu bisa kita tentukan misalnya 2000 gitu ya. 2000, kemudian tinggal kita okekan saja. Baik, ini sudah muncul, sudah muncul perbedaan ketinggian ya, perbedaan ketinggian antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Nah, selanjutnya sebenarnya kita bisa mengolah data tin ini di RMap lagi nantinya untuk beberapa keperluan-keperluan gitu ya. Nah, dari Arsin ini sebenarnya kita bisa langsung ke RMap kembali. Nah, di sini sudah sepenuhnya ya selesai proses pembuatan tin ya dari data kontur. Nah, di sini berarti langkah berikutnya coba kita rubah
data tin ke data raster, ya. Nah, untuk memudahkan data di layer ini bisa kita remove saja sementara ya. Kita remove sementara. Selanjutnya eh, kita pilih Art Toolbox kembali ya. Kemudian kita pilih conversion karena ini akan kita konversi dari data tin ke data raster. Nanti akan kita lihat beberapa perbedaan tampilan apabila data raster kita visualisasikan di Arsin. Nah, ini data tin ya. Klik from tin, kemudian tin to raster ya. Tin to raster kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan memilih input tin. Tentunya tin yang kita pilih itu adalah tin yang sudah kita buat. Ya, Lembah Selawah, add. Nah, untuk output ini kita bisa menentukan di mana wilayah ataupun di mana tempat raster ini tersimpan gitu ya. Di mana tempat raster ini tersimpan. Namun ini ada beberapa kasus output ini sepertinya hanya tersimpan di default ya. Default dengan nama tin lembah gitu ya, tin lembah Selawah 2 kayak gitu. Karena memang ini akan diatur oleh sistem sendiri ya. Kemudian untuk outputnya kita pilih float, kemudian metodenya itu linear, kemudian samplingnya itu adalah observasi 250. Nah, ini seperti ini saja, kemudian kita okekan ya. Baik. Kita tunggu sebentar untuk proses. Nah, ini sudah selesai ya. Tin to raster, jadi data tin sudah dirubah ke raster. Nah, ini diikluskan saja. Kemudian bisa kita visualisasi sesuai dengan kebutuhan ya, termasuk warna, misalnya di simbologi ya. Simbologi ini kita tentukan warnanya seperti ini kira-kira, boleh sesuai dengan keperluan. Oke. Nah, oke, jadi bisa kita lihat perbedaan tampilan ya dari data raster tadi ya, dari tin ke data raster. Nah, raster yang ada saat ini bisa juga kita visualisasikan di apa namanya? Di arsip ya. Kalau ini namanya tin gitu ya. Kemudian data raster tadi bisa juga divisualisasikan. Ini untuk sementara kita remove dulu ya, kemudian kita panggil kembali. Raster itu bisa disimpan di default gitu ya. Di default, kemudian coba kita cek ya. Nah, ini dia. Nah, ini tadi tin lembah Selawah 2. Ini kita add saja. Nah, ini pada dasarnya data yang muncul ini bukan tin ya, tapi raster ya. Ini bisa kita tentukan ketinggiannya juga sama seperti tin tadi. Ini simbologi juga bisa kita tentukan warnanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian base height ini ya, di menu bar ada base height. Ini juga harus kita tentukan berapa eh, ya elevasinya gitu ya. Tapi ini elevasi from surface ini bisa kita pilih flatting ya. Kemudian elevasinya bisa kita tentukan 2000 ya. Kemudian kita apply dan oke. Nah, ini sudah jadi ya. Data 3 dimensi, tampilan data 3 dimensi yang bersumber dari data kontur tadi, dari data kontur awal tadi, itu sudah berhasil kita buat tampilan 3 dimensinya. Nah, nanti ini data ini akan bisa dilanjutkan ya untuk beberapa apa namanya, untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan analisa spasial. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke ArcMap ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana grabnya ya, degradasi apa namanya, gradasi ketinggian si
peta ini ya, ataupun si raster ini. Nah, caranya adalah kita di 3D analisis ya, kita pilih interpola line ya, interpolate line. Kita bisa melihat berapa ataupun bagaimana gradasi dari data raster ini ya. Nah, ini kita klik aja dari ujung sampai ke bawah, kemudian sampai ke bawah itu kita klik 2 kali. Nah, ini akan kelihatan nanti ya bagaimana degradasinya. Nah, kemudian kita klik aja profile graph ya. Profile graph untuk melihat profile of the selected 3D line. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana profil 3 dimensi ataupun ketinggian dari sebuah raster yang kita convert dari data raster dari tin ke data raster. Nah, ini kita klik aja ini. Nah, ini dia kelihatan ya. Nah, jadi eh, ini adalah salah satu gunung berapi ya yang tinggi. Ini adalah salah satu gunung berapi yang ada di Provinsi Aceh ya, yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, namanya Selawah Agam ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana ketinggian dari si gunung berapi ini ya. Nah, ini kan kita dapatkan dari kontur tadi, dari kontur awal sehingga kita bisa mengetahui. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu di puncak ya, sehingga kita ketahui berapa titik puncaknya Gunung Selawah Agam ini, yaitu sekitar 1.600 DPL gitu ya. Mungkin kalau ke tengah lagi ini akan lebih tinggi lagi. Baik, begitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.